Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini yang mengakibatkan hasil bumi yang diperolehnya juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Lalu mengapa sih orang-orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah? Orang-orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Rempah-rempah ini sangat diperlukan untuk bumbu masak dan bahan minuman yang dapat menghangatkan badan. Hal ini sangat cocok untuk orang-orang Eropa yang memang tinggal di daerah dingin. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. B. Motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yakni Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Sudah sangat lama, bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Kenapa sih mereka tidak mencari rempah-rempah ke Indonesia? Jadi pada saat itu, mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Nah, revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi yang lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting yang dapat mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque.
Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda yang ada di Indonesia, kemudian muncullah persaingan di antara mereka. Pada tahun 1602 didirikanlah Verenigde de Oost-Indisch Compagnie atau VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Tujuan didirikannya VOC ini adalah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Peter Booth adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama yang mendirikan pusat perdagangan di Ambon, Maluku, yang kemudian pusat perdagangan tersebut dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC menganggap bahwa Jawa memiliki lalu lintas perdagangan yang strategis. Selain itu, Belanda juga ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Namun, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC Inggris. Nah, kebijakan ini yang membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayawikarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon supaya izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Nah, pada tanggal 31 Mei tahun 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini.